turunkan untuk pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif BPH-nya 3% lagi. Itu mengenai undang-undang Omnibus Law di perpajakan ini. Per hari kemarin katanya itu versi yang kelima, tapi saya dengar per hari ini adalah versi yang keenam katanya, kan gitu. Jadi pertanyaannya mungkin yang pertama adalah kira-kira ini apakah ini the final dan kira-kira kapan implementasinya supaya benar-benar yang ada tadi sudah dijabarkan dengan luar biasa oleh Pak Petrus dan Pak Yon, benar-benar kapan sih bisa diimplementasikan dan benar-benar bisa diterapkan oleh teman-teman di perusahaannya maupun sebagai pribadi. Yang kedua tadi yang menyambung Pak Thomas juga sempat ngomong, sekali lagi undang-undang ini apa sih manfaatnya buat perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau mau go public? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwanho yang sudah memberikan pertanyaan merangkum cukup strategis dan bagus sekali pertanyaannya, Pak. Jadi kalau kita melihat di beberapa kali revisi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kelihatannya memang sudah final yang kelima, rasanya untuk klaster perpajakan karena tidak ada overlapping dengan departemen atau kementerian lain, artinya aturan ini berlaku dari Departemen Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan wajib pajak langsung, kelihatannya tidak banyak overlapping ya. Peraturan kalau yang lain kan Cipta Tenaga Kerja yang lain, klaster yang lain, banyak overlapping bertabrakan dengan departemen lain. Ya, kalau di perpajakan kelihatannya enggak. Kemudian yang kedua, rasanya pasal-pasalnya itu tidak akan dibawa ke dalam uji materi di MK, ya pasal-pasalnya. Karena apa? Karena banyak sekali insentif yang diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja klaster pajak ini kepada wajib pajak. Ya, jadi kelihatannya segera berlaku sesuai dengan aturan yang diundangkan. Kemudian yang penting adalah kita menunggu pelaksanaannya. Ya, seharusnya pelaksanaannya ini, aturan turunannya, juklaknya ini harusnya siap dalam 3 bulan. Ya, jadi kalau 5 November kemarin, 5 Oktober kemarin diketok, harusnya ya efektif di Januari itu aturan turunannya sudah bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan implementasinya mulus dan bisa berjalan dengan baik, Pak Iwan. Kemudian yang kedua adalah manfaat untuk mereka yang ingin go public. Saya pikir gini, kita melihat salah satunya adalah repatriasi dana yang akan luar biasa terjadi oleh karena banyak perusahaan di luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia di Indonesia, yang seperti tadi insentif yang sudah diberikan, otomatis dana itu akan tertarik ke Indonesia. Ya, begitu mereka bagi dividen, mereka harus investasikan di dalam Indonesia, sehingga dana-dana itu akan beredar di NKRI. Nah, ini adalah satu harapan, satu opportunity bagi kita semua yang ingin go public, karena dana masyarakat itu kita harapkan banyak, ya, dan mereka akan menginvestasikan salah satunya mungkin ke saham. Ya, ini ranahnya RHB lah ya. Nanti bagaimana marketing menangkap dana-dana tersebut gitu. Saya pikir itu salah satu yang keuntungannya karena dana masyarakat itu akan mengalir dari luar negeri ke dalam Indonesia. Ya, dan kita harapkan bahwa ada kompetitif advantage yang lain adalah penurunan tarif PPh sebesar 3% ya bagi perusahaan yang masuk bursa, yang listed di bursa itu penurunan 3% itu akan menarik investor
kemudian perusahaan mau go public untuk bisa segera melakukan itu. Saya pikir itu Pak Iwan pertanyaan yang sangat strategis. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Jadi teman-teman tolong perhatikan. Jadi memang mungkin dengan undang-undang ini, tapi sekali lagi yang penting adalah tolong kita lihat nanti juklaknya untuk benar-benar diterapkan. Let's say kita tunggu sampai di Januari lah begitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih tadi presentasinya Pak Petrus, Pak Yon sangat berguna banget buat kita, terutama buat para investor buat ngambil keputusan juga buat keputusan investasi. Ini saya ada titipan pertanyaan Pak sebenarnya dari klien investor kita institusi. Banyak kan satu pertanyaan itu tentang mereka yang banyak taruh investasi di perusahaan-perusahaan batu bara, karena sampai saat ini ada berita pro kontra di batu bara, karena di UU Omnibus Law itu ada disebutkan bahwa perusahaan batu bara itu akan dapat pembebasan royalti jika dia ada mengembangkan bisnis di bidang downstream-nya. Tapi di sisi perpajakan ada peraturan baru yang tadi Pak Yon sempat sebutkan bahwa nanti di peraturan batu bara itu akan ada pengenaan pajak PPN, terutama buat perusahaan batu bara yang produknya itu belum diproses menjadi briket batu bara. Yang mau saya tanyakan ini Pak, kira-kira detail dari pengenaan pajak PPN ini seperti apa Pak? Dan kemudian kalau misalnya ini dikenakan ke perusahaan batu bara, kira-kira impact buat kinerja keuangan mereka itu seperti apa? Apakah ada tambahan biaya pajak ataukah ini hanya pajak yang lewat aja, maksudnya ada pajak masukan, pajak keluaran? Itu sih Pak, itu dulu Pak, satu pertanyaan dulu, nanti kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Makasih Pak. Ya, batu bara, royalti batu bara itu tarifnya akan jadi 0 kalau dilakukan hilirisasi batu bara yang tadi seperti Bapak sampaikan gitu ya. Ada hilirisasi itu akan dapat royalti dengan tarif 0. Kemudian di sisi lain adalah dikenakan PPN 10% atas penyerahan batu, dikatakan hasil pertama batu bara yang hasil pertama batu bara tidak termasuk jenis pajak yang tidak dikenakan PPN. Jadi sekarang udah akan kena PPN. Aturan turunannya pun kita akan tunggu Pak 3 bulan kemudian. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya. Baik, saya coba menambahkan atau meneruskan. Kedengaran suara saya Pak? Jelas Pak. Oke, sama. Jadi pada dasarnya PPN itu hanya masalah untuk penjual pembeli, adalah masalah cash flow karena ada mekanisme pajak masukan keluaran. Tapi memang akan ada penambahan cost karena yang akan dibebani kepada pembeli akhir. Itu sebenarnya yang terimplikasi. Jadi harga batu bara kemungkinan ada kenaikan itu pasti Pak, karena memang sebelumnya tidak dikenakan PPN. Sekarang dikenakan PPN karena dianggap batu bara itu ada proses pengolahan berikutnya. Ini yang menjadi isu. Tetapi barangkali dikompensasikan, barangkali maksudnya pemerintah dikompensasikan dengan penurunan royalti yang direncanakan oleh pemerintah. Kita lihat berapa besar royalti yang akan diturunkan dengan berapa besar implikasi pengenaan. Demikian Pak. Tambahan dari saya Pak Andre. Terima kasih Pak, cukup jelas penjelasannya Pak. Oke, dan sekarang mungkin saya ingin menanyakan ada 2 sisi Pak yang sangat menarik. Satu, masalah dividen ya. Yang kedua tadi sempat dibahas, ada juga ada sedikit yang ingin ditanyakan masalah capital gain, ya kan? Nah, untuk masalah dividen tadi, saya akan bacakan pertanyaan dari partisipan kita. Ya. Nah, detail dari pembebasan pajak dividen ini, Pak, kira-kira boleh disebutkan lagi syarat yang lebih spesifik untuk mendapatkan pembebasan pajak dividen finalnya, Pak? Mungkin tadi ada yang belum jelas mendengar, mungkin ini bisa diberikan lagi keterangannya. Yang kedua, ini mengenai pasal capital gain, di mana terkait capital gain untuk pengusaha yang terutama ada di
modal Ventura. Kebetulan ada salah satu venture capital yang bergabung juga hari ini untuk mendengarkan apakah ada insentif PPH dan kejelasan undang-undang yang diatur dalam Omnibus Law ini. Dua itu, Pak. Mungkin dari Pak Petrus dan Pak Yon Rizal kita persilahkan. Oke, jadi saya ulangi sedikit mengenai dividen ya. Jadi dividen itu yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri ya, sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI ya, atau dan badan hukum ya, badan dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri itu tidak dikenain PPH atas dividen ya, sepanjang diinvestasikan. Jadi nanti kita tunggu aturan turunannya, pasti diatur portofolio investasinya seperti apa. Di mana kita harus berinvestasi. Kalau kita terima dividen supaya tidak dikenakan pajak atas dividen, kita harus investasi kemana. Itu akan diatur. Kemudian jangka waktunya itu akan diatur, mungkin setahun, 2 tahun. Setelah 3 tahun mungkin dilepas misalnya. Ya. Kemudian pelaporannya. Ya, waktu kita terima dividen, kemudian kita investasikan, kita harus pertanggungjawabkan apa yang sudah digariskan gitu loh. Yang sudah itu harus dilaporkan supaya ada controllingnya ada gitu. Ya. Nah, kemudian dividen yang berasal dari luar negeri tidak dikenain pajak di Indonesia dalam hal ya ada perusahaan go public dan perusahaan private yang tadi saya sebutkan, yang skema itu. Ya, yang penting ada threshold-nya itu harus dilihat. Kalau di luar negeri adalah yang pertama, threshold-nya itu 30% dari laba setelah pajak, Pak. Oke. Ya, itu yang dibagikan dividennya, threshold-nya 30%. Kemudian lapisan yang kedua harus kita lihat ada threshold-nya berapa persen kepemilikan kita di Indonesia atas perusahaan di luar negeri itu. Kalau 70% berarti $21 yang tadi 30%-nya adalah $21 yang harus dibagikan. Ya, jadi itu dua lapis threshold yang harus kita sama-sama pahami dan kita cermati. Gitu. Oke, semoga Pak Iman udah jelas ya untuk melihat ini tadi pertanyaannya dari Pak Iman. Nah, mungkin ya, yang berikutnya dari masalah capital gain untuk penanaman modal Ventura, Pak. Ya, silakan Pak Yon ya. Baik, terima kasih Pak. Kita terkait dengan pertanyaan capital gain untuk pengusaha modal Ventura, memang Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah memberikan tarif atau perlakuan yang sangat kompetitif tentunya, dan akan banyak perubahan-perubahan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga jawaban saya sangat normatif. Kita tunggu dulu peraturan pelaksana atas ini, karena saya sendiri belum dapat bayangan atau membayangkan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Menteri Keuangan, untuk mengatur lebih lanjut masalah capital gain pengusaha modal Ventura, Pak. Saya kira itu dulu jawabannya, karena memang belum ada kejelasan yang pasti kemana arah pemerintah akan melakukan aturan lanjut selanjutnya, Pak. Mungkin saya tadi mau memperjelas aja soal pemungutan PPN konsinyasi ya. Kalau nggak salah sempat dibilang itu akan dihilangkan. Tapi ada juga, kalau nggak salah saya sempat dengar, ini sebenarnya agak diubah skemanya. Sebelumnya mungkin diterbitkan saat barang dijual, sebelumnya mungkin diterbitkan saat barang dikirim, tapi katanya akan dipindahkan ke saat barang dijual. Terus itu mungkin itu pertanyaan pertama, dan setelahnya as a follow up, bagaimana ya caranya memastikan bahwa barang yang telah dijual itu nanti cara dikoordinasikannya dengan vendor-vendor yang terkait. Mungkin itu sih Pak dari saya. Baik Pak Andi, terima kasih Pak. Saya coba jawab. Pada waktu undang-undang lama memang persoalan konsinyasi ini menjadi target pemeriksa mengenakan koreksi PPN. Kita kembali pada konsep konsinyasi, Pak. Ini mungkin agak panjang saya jelaskan. Konsinyasi ini dalam bahasa kita kan sebenarnya titipan ya, Pak. Barang dititipkan untuk dijualkan gitu. Kalau kita ambil titipan, itu sebenarnya belum terjadi penyerahan hak atas barang yang dititipkan.
sehingga belum dikenakan PPN seharusnya. Atau pada waktu diserahkan ini konsinyasi hanya saya menganggap hanya semacam kriteria klasifikasi transaksi jual beli. Jadi dititipkan silakan dijual, gitu ya. Nah, di dalam perjalanan di pemeriksaan sering dipersoalkan adalah barang dititipkan itu oleh yang menerima titipan dicatat sebagai inventory. Ini salahnya di situ. Oke. Sehingga kalau sudah dianggap inventory, itu seharusnya sudah ada PPN. Ini kesalahan dalam pencatatan. Kalau titipan, kita katakan itu inventory kita, Pak, dalam catatan. Hanya kita bisa mengontrol, melakukan pengawasan terhadap barang itu. Satu. Yang kedua, karena titipan, biasanya atau pemeriksa akan meminta pembuktian. Pertama, kalau memang titipan, tentu space yang digunakan untuk menitipkan itu ada dong sewa menyewanya. Kira-kira gitu, Pak. Itu lebih dalam prakteknya. Nah, kalau kita mengatakan titipan, itu yang saya katakan nanti, barangkali akan ada aturan yang jelas kapan itu dikatakan konsinyasi. Kemarin tidak ada, dikatakan tidak ada kriteria, tidak ada definisi, tidak ada ketentuan harus bagaimana konsinyasi. Tapi dalam praktek misalnya ada kita titip barang di suatu mall, yang punya mall menyewakan tempat itu dan juga menyediakan SPG barangkali. Nah, itu sebagai bukti bahwa barang itu dititipin. Nah, kapan dijual? Ya otomatis kita jual pada saat kita menyerahkan kepada si pembeli. Di situ juga terjadi serah terima barang atau penyerahan kena pajak antara yang penitip dengan yang dititipkan. Ini kira-kira jawaban saya. Nanti dalam praktek nanti kita tunggu aturan yang jelas dari mungkin dari PMK, Peraturan Menteri Keuangan, atau dari Perdirjen. Demikian Pak Andi. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yon Rizal. Ya. Nah ini sekarang berhubungan dengan tax and investment, Pak, ya kan? Jadi ini pertanyaan yang ingin diberikan kepada tim research, ya kan? Jadi kita sedikit bertanya akan lebih fokus ke research terlebih dahulu hari ini, ya kan? Nah ini Pak Andre, jadi kan udah dibahas tadi nih, ini yang paling rame nih, Andre, ya kan? Jadi kalau kita berdua kita tinggal ngomong bro-broan aja, ya. Nah kemarin kita lihat sempat dibahas ketika bahas masalah RUU Cipta Kerja, dari tim research ngomong ada beberapa saham yang bagus. Salah satunya Demas, ya kan, yang kemarin masih sepi, tapi sore ini waktu closing Demas volume udah naik nih. Jadi sepertinya viewers kita udah yang kemarin langsung belanja saham Demas, ya kan. Kemudian hari ini naik juga Era Jaya, Astra International, dan kemarin ketika meeting masih berjalan SSIA udah naik duluan. 4 pick dari tim research akhirnya langsung top chair nih hari ini. Nah, berhubungan dengan tax incentive ini kan kita udah dibahas semua ya. Ini tentunya dari berapa ratus partisipan ini ingin lihat kira-kira yang harus di-avoid dulu nih. Yang harus di-avoid dengan adanya reformasi UU Pajak Omnibus Law ini apa, Andre? Yang di-avoid dulu, Andre, ya, sektornya. Mungkin yang tadi itu yang sempat saya tanyakan ke Pak Yon dan Pak Petrus itu, karena sekarang yang paling banyak ditanyain dari investor kita itu adalah impact dari pajak PPN terhadap perusahaan batubara. Mungkin tadi udah sempat dijelaskan juga sih dari Pak Yon, impact-nya mungkin terhadap earning lebih banyak nanti di biaya working capital, karena kan nanti ada, sebenarnya kalau perusahaan batubara kan dia ada pajak masukan, ada pajak keluaran kan. Tapi karena nanti akan dikenakan PPN, jadi nanti biaya finance untuk membiayai pajak masukan dan pajak keluaran ini akan naik di perusahaan batubara. Dan itu masih menjadi banyak pertanyaan sih. Mungkin nanti baru bisa jelas kalau peraturan yang benarnya itu udah keluar, karena sampai saat ini peraturannya masih istilahnya peraturan detailnya masih belum ada. Jadi ya kelihatannya sih kalau itu keluar mungkin akan ada impact ke perusahaan batubara
di mana harga batu baranya kemungkinan akan naik karena mereka akan harus pass through PPN ini ke konsumen. Dan kedua juga biaya beban keuangannya juga akan naik karena perusahaan batubara akan memerlukan tambahan pendanaan buat working capital pendanaan PPN ini. Jadi ya ini sih kelihatannya ada impact negatif, walaupun mungkin negatifnya nggak besar, tapi ada impact negatif ke perusahaan batubara dengan ada peraturan PPN yang baru ini. Oke, itu negatif side-nya ya. Nah sekarang direct impact-nya ya yang diharap nih. Beberapa saham apa aja yang kira-kira dengan ketika ini mulai berjalan ya, undang-undang pajak yang baru Omnibus Law ini, sektor apa, kayak kemarin kan udah ada top sektornya, yang ini adalah at least 2 top sektornya Pak Andre, terus setelah itu ada stock pick-nya nih, boleh di-share ke kita. Oke, kalau misalnya sektor sih, kalau dari perpajakan sih impact-nya sebenarnya hampir sama ke semua sektor, karena hampir semua perusahaan itu akan mendapat keringanan dari pajak penghasilan, yang kan tahun ini sudah berkurang 3%, tahun depan akan berkurang lagi 3%. Jadi sebenarnya buat semua sektor yang apalagi yang tercatat di bursa dengan free float-nya di atas 40%, yang dapat keringanan tambahan lagi dari pajak itu akan diuntungkan di situ. Jadi bisa dibilang hampir semua sektor diuntungkan dari undang-undang perpajakan ini. Kalau ngomong topik ya hampir sama dengan topik yang kemarin sebenarnya. Jadi kita lihat topik buat saat ini lebih banyak sebenarnya hubungannya dengan perusahaan yang diuntungkan dari Omnibus Law. Yang kemarin kita ada sempat bahas, yang paling pasti diuntungkan adalah perusahaan industrial estate seperti Demas, itu pasti diuntungkan. Dan juga kalau kita lihat harga sahamnya laggard ya, tadi kan Thomas sudah sempat sebutin yang lainnya udah naik, Demas sendiri sahamnya belum kemana-mana, padahal Demas adalah salah satu yang sangat diuntungkan dari peraturan kemudahan-kemudahan yang ada di Omnibus Law ini. Jadi infrastruktur pasti akan menarik. Kedua juga yang tadi kita sempat sebutkan yang akan diuntungkan adalah sektor konstruksi yang diuntungkan dari peraturan dari sovereign wealth fund, dari peraturan kemudahan pembebasan tanah dan perizinan, itu pasti dia akan diuntungkan. Dari infrastruktur sendiri yang pemerintah udah katanya akan bantu dengan adanya sovereign wealth fund itu adalah pertama waskita karya. Tapi waskita karya kalau kita lihat harga sahamnya udah naik duluan. Mungkin bisa dilihat nanti jasa marga karena katanya pemerintah juga akan bantu pendanaannya jasa marga. Dan juga Garuda Indonesia juga pemerintah akan bantu debt restructuring-nya buat utang-utangnya di Garuda Indonesia. Ini katanya masih belum naik harga sahamnya di jasa marga sama di Garuda Indonesia. Itu bisa dicermati itu. Kalau begitu pemerintah nanti keluarin berita bahwa dia akan bantu dan udah ada konkretnya, saya rasa itu akan jadi katalis positif buat jasa marga dan juga buat Garuda Indonesia. Yang lain ya masih topik-topik yang seperti kemarin kita lebih milih perusahaan yang cyclical, yang seperti Astra International, Bank BNI itu menarik, valuasinya sangat murah. Kemudian Era Jaya, Demas dan Era Jaya, Demas, satu lagi yang kita suka Bank BNI. Itu sih Tom. Oke. Nah mungkin ada sedikit tambahan lagi Pak. Mungkin Pak Iwan ingin menambahkan sesuatu. Kita persilakan. Iya, terima kasih. Jadi seperti yang sudah dielaborate oleh teman-teman dari RHB maupun rekan-rekan partner dari OVC, menurut saya secara profesional juga undang-undang tax law yang baru ini sangat beneficial terutama kepada rekan-rekan pengusaha juga investor yang mana diharapkan akan membawa suasana yang positif, iklim yang positif untuk mendukung perekonomian di Indonesia maupun capital market di Indonesia, maupun untuk trading saham dan lain sebagainya, untuk perusahaan yang mau go public atau yang sudah go public juga. Jadi kita harapkan bahwa segera, seperti yang sudah dikatakan dalam waktu secepat-cepatnya, 1-3 bulan ini, segera keluar juklaknya dari peraturan Menteri Keuangan yang sama positifnya atau yang mendukung undang-undang perpajakan ini sehingga benar-benar bisa terrealisasi untuk mendukung ekonomi Indonesia. Terima kasih. Ada beberapa hal, ada 5 poin yang ingin kami kritisi sebenarnya dari
Undang-Undang Omnibus Law Cluster perpajakan ini. Yang pertama adalah saya tidak melihat fokus dari Omnibus Law ini terhadap sumber daya alam kita gitu. Jadi sebenarnya apa sih competitive advantage di Indonesia ini? Kalau di Singapura, Malaysia itu mereka jelas gitu loh. Ya, kompetitif mereka seperti apa itu mereka diatur dengan sangat baik. Nah, di Indonesia ini kan kita penuh dengan kekayaan alam ya. Sumber daya alam melimpah, kemudian komoditas, pertambangan segala macam itu. Bahkan kita itu adalah negara maritim ya, 108.000 kilometer garis pantai kita, tapi nelayan masih hidup miskin. Kemudian dari kecil kita diajarin bahwa negara kita adalah negara agraria, tetapi petani sampai hari ini 76% tidak dapat mengakses fasilitas perbankan. Jadi ini fokusnya ini masih belum benar-benar sektor yang kita punyai yang diberikan insentif secara fokus gitu. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah yang kami kritisi bahwa dalam 2 tahun belakangan ini ada rancangan undang-undang KUP, kemudian PPN dan PPH yang sedang dibahas di DPR. Nah, ini yang kita khawatir adalah urgensi untuk membahas itu, untuk merubah fundamental daripada aturan perpajakan kita itu karena ada Omnibus Law menjadi tidak urgent gitu. Ya, ini ada catatan yang kedua. Catatan yang ketiga kami adalah bahwa mari kita sama-sama mengawal aturan-aturan turunan dan pelaksanaan ini, ya supaya inline dengan semua kebijakan dan aturan yang sudah ada di dalam Omnibus Law ini. Ya, itu catatan yang ketiga. Catatan yang keempat kami adalah ini masalah teknis sebenarnya di dalam aturan KUP kita. Nomor 6 tahun 83, which is sudah ketinggalan zaman sebenarnya, itu proses keberatan itu memakan waktu 12 bulan. Ya, memakan waktu kalau kita diperiksa, kemudian kita tidak sepakat dengan hasil pemeriksaan itu memakan waktu 12 bulan. Nah, kemudian kalau kita berlanjut lagi kepada upaya hukum yang selanjutnya, kalau kita melakukan banding, itu akan makan waktu kurang lebih 15 bulan. Kemudian kalau ada lagi upaya hukum ke kasasi ke MA, itu akan memakan waktu 1 tahun lagi. Jadi kurang lebih 3 tahun untuk mendapatkan keadilan. Jadi ini harusnya bisa diperpendek waktunya. Ya, itu catatan kami yang keempat. Yang kelima adalah yang cukup menarik juga teknis adalah tarif PPH orang pribadi yang masih bracketnya sampai 30%. Di mana yang tadi saya paparkan kawasan ASEAN itu ada yang 22 dan 27. Sebenarnya sudah tidak kompetitif di ASEAN. Nah, itu yang harus juga diturunkan. Saya pikir ini salah satu yang urgent, beberapa yang harus kita kawal kalau diteruskan rancangan undang-undang KUP, PPH, dan PPN itu ada di DPR sekarang itu diteruskan. Nah, ini harus kita suarakan supaya kita juga mendapatkan manfaat yang lebih dari reformasi perpajakan secara utuh. Demikian, Pak Thomas. Thank you, Pak Petrus. Ada notes dari Pak Yon Rizal, Pak? Terima kasih. Karena ini baru RUU, Pak, dan masih kita tunggu draft yang betul-betul final. Kemudian kita juga tunggu banyak peraturan yang bakal keluar. Peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan kemudian selanjutnya peraturan dirjen dan seterusnya. Langkah bagus pemerintah ini tentu juga harus diiringi dengan langkah bagus menteri dan dirjen untuk mengawal ketentuan ini dengan baik. Jangan sampai biasanya, Pak, antara undang-undang dengan peraturan di bawahnya tersering kontradiksi atau tidak bisa dilaksanakan. Kita berharap situasi-situasi yang lalu-lalu yang saling tidak mendukung satu peraturan yang peraturan lain ini bisa ditanggulangi di Undang-Undang Omnibus Law. Saya kira demikian, Pak, untuk dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin terima kasih atas kehadiran seluruh nasabah, seluruh customer dan clients dari RHB maupun partners.
Semoga acara ini bisa berguna untuk kita semua, dan tentunya kita akan mengadakan banyak acara ini lagi ke depannya. Tentunya kalau misalnya ada update lagi tentang Omnibus Law, kita harap Pak Petrus dan Pak Yon Rizal juga tentunya mau bergabung lagi ya Pak dengan kita ya. Okay. So everyone have a great weekend, stay healthy semuanya, dan kita akhiri Zoom meeting kita selalu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Ya.